Lihatlah si pengecut dari keluarga Chu ini. Masih tidur di sana. Siapa yang mau menikah dengannya? Adik, tolong pelan-pelannya. Aku ingin membatalkan pertunangan. Baiklah. Chu Tian, kamu, jangan bergerak. Aku bilang padamu, kami hari ini datang untuk membatalkan pertunangan. Keluarga Anda, selain janda kakak ipar yang sakit parah itu, janda kakak ipar, tinggal kamu yang tidak berguna ini. Sampah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Masih ingin adikku terbebani olehmu. Bermimpi saja kamu. Li Wei, mertuaku. Aku menyelamatkan keluargamu Li saat itu. Keluarga Li kalian masih bisa bertahan sampai sekarang. Dia baru saja pergi setengah tahun yang lalu. Kalian ingin membatalkan pertunangan. Kakak ipar, tidak bisa begitu bicara. Kebaikan kalian kepada kami semua ingat. Paling buruk, setelah itu kami juga akan memberikan kalian beberapa makanan. Kalian membatalkan pertunangan, melintasi waktu. Xiao Tian, kamu mau pergi kemana? Tidak ada apa-apa. Yang kamu pegang di tanganmu. Apa itu? Itu milik keluarga kita. Kantong terakhir beras. Kamu mau membawanya lagi untuk keluarga Li. Setiap hari. Xiao Tian, kakak ipar. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Ruosue adalah tunanganku. Jika kamu membuatnya tidak kenyang, itu akan menghancurkan hatiku. Xiao Tian, itu adalah ayahmu. Dan makanan untuk hidup ayah dan kakakmu. Tanpa kantong beras itu, bagaimana kita bisa hidup? Setiap hari, kamu tidak memanjakanku. HMTH. Ruosue, pergi sana. Jika kamu merasa keluarga Chu tidak baik, lebih baik kamu menikah lagi lebih cepat. Supaya Ruosue tidak menikah dan tidak punya tempat tinggal. Ruosue. Xiao Tian. Pemilik asli ini pasti brengsek. Ayah dan saudara berjuang dan mati di medan perang. Sekarang di rumah hanya tersisa pemilik asli dan kakak ipar yang sakit. Bahkan masih berusaha mengejar tunangannya yang mementingkan kekayaan dan membenci kemiskinan. Aku akan membatalkan pertunangan ini untukmu, Ruosue. Apakah kamu sudah memikirkan untuk membatalkan pertunangan? Chu Tian, kita tidak cocok. Kamu tidak bisa memberiku kehidupan yang diinginkan. Tidak salah. Baik, pertunangan dibatalkan. Anggap saja kamu pintar, ini lebih baik. Kak, kita pergi. Pelan-pelan, adik. Hati-hati. Xiao Tian, jangan terlalu sedih. Nona Li, pasti ada pilihan sendiri. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Chu Tian, dengar-dengar kamu dibatalkan pertunangannya lagi. Lihat, aku sudah bilang sebelumnya, kamu membawa seorang janda kakak ipar yang sakit. Tidak ada gadis bersedia menikah denganmu. Begini saja, jual dia padaku. Aku akan memberimu 50 tael. Kamu tidak akan khawatir tentang makan dan minum. Ahahaha, Xiao Tian, jangan jual aku. Nona Ye, kamu bilang kamu begitu. Justru merugikan Chu Tian. Itu juga bukan masalah. Ikuti aku. Aku jamin kamu akan hidup enak. Minum yang pedas. Kamu mau apa? Kamu juga tidak melihat dirimu. Lihatlah dirimu. Lihat wajahmu ini. Tidak ada seorang pun yang akan menyerah pada orang lain. Jika kamu tidak pergi, aku akan memukul kepalamu. Tunggu saja. Kakak ipar, jangan takut. Bersamaku di sini. Tidak ada yang bisa menggerakkanmu. Sistem tingkat kesukaan terbangun. Pemilik dapat melalui meningkatkan tingkat kesukaan orang tertentu. Tingkat kesukaan. Mendapatkan kesempatan undian. Jari emas. Akhirnya kau datang. Tugas Ye Qingyo telah terikat. Tingkat kesukaan saat ini 80. Jumlah undian yang dapat digunakan saat ini 3 kali. Xiao Tian. Kakak ipar, jangan takut. Kau istirahatlah dengan baik terlebih dahulu. Jangan pikirkan apapun. Kakak ipar, istirahatlah dengan tenang. Baik. Sistem undian.
Sistem. Selamat kepada pemilik mendapatkan 10 kali lebih tinggi dari orang biasa. Kekuatan biasa. Peningkatan kekuatan. Selamat kepada pemilik mendapatkan keterampilan panahan tingkat pemanah. Selamat kepada pemilik mendapatkan ruang 1 meter kubik, cincin penyimpanan. Sangat bagus. Keterampilan panahan dan ruang penyimpanan. Ini semua dapat memecahkan kesulitan saat ini. Ada apa? Setiap rumah mendengarkan. Harimau di belakang gunung turun. Penguasa kabupaten mengeluarkan hadiah. Setiap desa iuran untuk menangkap harimau. Hadiah 100 tael jika menangkap. 100 tael. Ini bagus. Ini tidur. Bantal, 100 tael. Saya sudah pasti. Ah. Tolong. Saudaraku, kau baik-baik saja? Kamu telah membunuh harimau. Seandainya bukan karena kamu, nyawaku Zhang San sudah melayang. Aku akan memberi hormat padamu. Baik-baik saja. Tidak perlu begitu. Silakan. Ini hanya usaha kecil, tidak perlu dibahas. Pahlawan, kamu sangat hebat. Bolehkah saya bertanya, kamu adalah pahlawan dari desa mana? Desa Aprikot, Cutian, cabang desa bunga. Kakak cucu. Anda adalah putra pahlawan tua Chu. Ingat tahun-tahun itu dia adalah, di sini, 10 li 8 desa, tokoh yang terkenal. Ternyata, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anaknya lebih hebat dari ayahnya. Hahaha, terlalu memuji. Terima kasih banyak. Tolong bantu saya menurunkan harimau. Di depan adalah rumah saya. Nanti tinggal di sini. Mari makan bersama. Itu terlalu mengganggu. Tidak mengganggu, ayo pergi. Xiao Tian, ini mau kemana? Kenapa belum kembali? Paman dan Bibi, kenapa kalian datang? Kenapa kami tidak bisa datang? Kamu takut kami melihat? Kamu yang tidak beruntung. Bintang kematian. Membunuh suaminya sendiri. Sekarang malah membebani adik ipar? HMTH. King Yao, lihatlah keadaan keluarga Chu sekarang. Sudah jadi seperti apa sekarang? Kenapa kamu masih berlama-lama di sini? Lihat dirimu lagi. Tampak seperti bukan manusia dan bukan hantu. Sekali lihat sudah jelas seperti lubang tanpa dasar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa yang bernama Chu, dia akan menghidupimu seumur hidup? Saya tidak. Mazi. Saya serahkan padamu. Baiklah. Gadis kecil. Hari ini kamu pergi dengan Wang Mazi. Dia sudah mengeluarkan 50 tael perak untuk membelimu. Jika kamu pergi bersamanya, uang untuk menikahkan sepupumu. Dan begitulah kejadiannya. Anak itu dari keluarga Chu juga akan kehilangan beban sepertimu. Bukankah ini satu tindakan mendapatkan dua keuntungan? Bibi, tidak bisa seperti ini. Saya bukan barang. Kamu tidak bisa menjual saya. Saudara tua King Yao. Oh, jijik. Mazi, dia tidak patuh. Pukul dia. Baik. Kenapa aku tidak boleh menjualmu? Orang tuamu meninggal terlalu cepat. Itu semua karena aku dan pamanmu. Orang yang membesarkanmu. Selama bertahun-tahun ini, kamu makan dari keluarga kami. Agar kamu bisa membalas budi kepada keluarga. Kamu masih merasa tertekan. Istriku.
Ayo pulang bersamaku. Ah. Ayo pergi bersamaku. Ah. Berani menggigitku. Ah. Ini adalah dosa. Paman dan bibi keluarga Ye ini sangat tidak berharga. Iya, keponakan sendiri sakit seperti ini. Juga ingin menjual orang untuk mendapatkan uang. Hatimu terlalu gelap. Jadi, kamu menggigitku, ya? Aku suruh kamu ambil kembali untukku. Bangkitlah. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kamu memukul suamiku, istriku. Kakak ipar, aku sudah kembali. Cepat duduk sebentar. Anak haram. Kembalikan wanita ini padaku. Aku akan menusukmu sampai mati. Aku bilang, yang bernama Chu. Kami adalah, saudara tua King Yao. Berani kamu melawan aku? Kamu benar-benar hewan yang tidak menghormati tetua. Orang tua, sampah yang menjual keponakannya sendiri. Mereka bahkan tidak layak menjadi orang yang lebih tua dariku. Baiklah, kamu tidak tahu diri, ya? Kalau begitu saya bisa. Tidak akan menghalangi Mazi lagi. Jika dia melukaimu, jangan salahkan aku. Mazi, cepat bawa wanita Mu pergi. Pagi ini aku suruh kamu pergi. Sepertinya kamu tidak mengerti bahasa manusia. Hari ini kamu juga jangan berharap punya kaki. Saling memberi jalan. Beri jalan. Ya Tuhan, ini. Ini adalah harimau. Bukankah ini harimau dari belakang gunung? Siapa yang membunuhnya? Kakak Chu, tidak apa-apa, kan? Apa yang ingin Anda lakukan? Kakak Chu, saya sendirian di gunung. Berjuang mati-matian. Menghilangkan bahaya bagi rakyat. Kalian datang ke rumahnya. Menggertak kakak iparnya. Tidak malu? Zhang San, kamu omong kosong. Bagaimana mungkin harimau ini dibunuh oleh orang yang bernama Chu? Memang, aku kentut. Aku pagi ini hampir saja dimakan oleh monster besar. Itu kakak Chu. Membunuh harimau menyelamatkan nyawaku. Pergi. Aku pergi. Gadis kecil, kamu cepat atau lambat akan jadi milikku. Kamu bilang, harimau ini, apakah benar-benar dipukul oleh Cutian? Bukankah semua orang bilang dia lemah dan tidak mampu? Bahkan tidak bisa mengangkat kapak kayu. Siapa yang bilang tidak? Pagi ini baru saja, saudara-saudara Li membatalkan pertunangan. Bahkan istri sendiri, dia tidak bisa melindungi. Kenapa semua berkumpul di sini? Ayo pulang. Pulang. Cepat pulang. Saya baru saja mendengar kabar. Bagus sekali. Ayo. Kamu telah menghilangkan bahaya besar bagi desa-desa kita. Menghilangkan satu bahaya besar dan melakukan prestasi besar. Tunggu sampai kantor kabupaten memeriksa kejadian harimau. Saya akan memberikan hadiah dari kantor kabupaten. Dan iuran desa yang dikumpulkan. Semua akan saya berikan padamu. Terima kasih, kepala desa. Ayo. Kakak ipar. Istri kakak, malam ini kita makan daging. Besok saya akan memanggil dokter untuk memeriksa kesehatanmu. Baik. Wang Langzong, penyakit kakak ipar saya mungkin bisa disembuhkan. Wanita ini mengalami penyakit psikologis. Ditambah dengan kekurangan energi dan darah. Telah merusak akar. Bisa disembuhkan, memang bisa. Hanya saja membutuhkan beberapa jenis bahan obat yang sangat berharga. Bahan obat. Xiao Tian, kita tidak akan mengobati lagi. Kita masih perlu menyimpan uang. Nanti untuk menikahkanmu. Kita masih perlu menyimpan uang. Nanti untuk menikahkanmu. Tidak bisa. Dokter, ambil obat yang terbaik. Berikan resep yang terbaik.
Asalkan bisa menyembuhkan kakak ipar saya. Uang bukan masalah. Besok saya akan mendapatkan imbalan penuh. Akan saya kirimkan uangnya kepadamu. Baik. Dokter Wang, silakan. Silakan. Hati-hati di jalan. Tingkat kesukaan Ye Qingyao 10. Tingkat kesukaan saat ini 90. Ding dong. Pemilik memiliki 1 kali. Kesempatan undian. Selamat kepada pemilik. Mendapatkan ruang air mata air ajaib. Kakak ipar, sudah minum obatnya. Minum semangkuk sup lagi untuk memperkuat tubuh. Ayo, kakak ipar. Enak tidak? Sistem berkata, air mata air ajaib dapat menyerap otot dan sumsum, memperpanjang umur, ditambah dengan air mata air ajaib ini. Seharusnya bisa membuat kakak ipar sembuh, kan? Xiao Tian, kita sudah lama tidak bertemu, belum pernah makan daging. Kakak ipar, nanti aku akan merawatmu. Kita akan makan daging setiap hari. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Harus memberantas sampai ke akarnya. Kakak, kamu memanggilku ke sini. Bukan hanya untuk minum, kan? Tentu saja ada kabar baik untukmu. Gadis dari keluarga Chu itu tahu, kan? Hehe, ini aku tahu. Aku sudah besar seperti ini. Belum pernah melihat gadis secantik ini. Hahaha. Nanti 2 hari lagi, kita berdua akan mengikatnya. Setelah selesai bermain, kemudian dijual ke selatan. Mendapatkan keuntungan. Tentu saja, itu kamu, Kak. Sangat pintar. Tidak heran aku adalah kakakmu. Terimalah kematianmu. Kakak ipar, tidurlah dengan tenang. Tidak akan pernah ada siapa-siapa lagi mengganggumu lagi. Hei, keluargaku, lihat, harimau itu, itulah kakakmu, yang dibunuh oleh putra kita sendiri. Hahaha, kalian datang untuk apa? Keluarga kami tidak menyambut kalian. Tidak, kalimat ini akan saya katakan. Chu Tian, hari ini kita akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Harimau ini adalah yang dibunuh oleh anakku, Li Wei, di rumahmu. Sudah terhenti selama beberapa hari. Kapan barang akan kembali kepada pemiliknya? Kirimkan kembali kepada kami. HMTH. Di siang bolong ini, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Harimau ini ada hubungannya dengan keluarga Li kalian. Apa hubungannya? Aku tahu kamu akan bertindak curang. Panggil orang. Cepat datang dan selesaikan masalah ini. Semua orang sudah berkumpul. Dengar aku berbicara. Nah, anak ini, Chu Tian, sejak kecil sudah lemah dan sakit-sakitan. Bahkan tidak bisa mengangkat beban. Bahkan tidak bisa mengangkat tangan. Dengan dia, bagaimana mungkin membunuh harimau sebesar ini? Dibunuh. Saks, kan? Betul. Syukurlah pada putraku, Li Wei. Dia, bukan? Betul. Harimau yang tadi malam. Itu adalah aku yang membunuhnya. Sebenarnya, aku pergi ke gunung untuk memotong kayu. Tidak kusangka, aku bertemu dengan harimau itu. Saat itu aku ingin lari. Saya berpikir, harimau ini adalah bencana bagi rakyat biasa.
Saat itu saya mengumpulkan keberanian, mengambil cangkul ini, klakson, dan membunuh harimau ini, sampai mati. Baiklah. Jangan bilang, anak ini dari keluarga Li, memang punya kekuatan. Lihat harimau ini, benar-benar dia yang membunuhnya. Ayo, lihat ini, punya pandangan yang baik. Tunggu sebentar, kenapa harimau itu dibawa pulang oleh Chu Tian? Oh iya, ayo, anakku. Apakah kakimu masih sakit? Tidak sakit. Harimau ini. Saya. Saat itu terkilir kaki. Benar, terkilir. Saya seorang diri, tidak bisa membawa harimau itu turun gunung. Untuk diangkat, adalah dia, Chu Tian. Dia sendiri, secara sukarela menawarkan untuk membantu saya. Dan bahkan bilang akan membantu saya membawa harimau ini turun gunung. Tidak disangka, kamu ingin mengambil pujian saya. Jangan omong kosong. Harimau ini saya yang membunuhnya. Apa hubungannya dengan kalian? Chu Tian, akui saja. Kakakku tidak akan berbohong padaku. Ayahku juga bilang, asalkan kamu mengembalikan harimau itu ke keluarga kami, dia bisa membuatku menikah denganmu. Asalkan 50 tael hadiah pertunangan. Lalu, membangun rumah besar yang baru. Maka aku masih bisa mempertimbangkan. Lalu, membangun rumah besar yang baru. Maka aku masih bisa mempertimbangkan. Bisa dipikirkan. Pergi jauh-jauh. Mengira aku sangat menghargaimu? Harimau ini adalah yang aku bunuh. Tak satu pun perkataanmu yang berpengaruh. Chu Tian, aku sepenuh hati untuk kebaikanmu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu padaku? Aku tidak akan pernah lagi memberi kesempatan padamu. Harimau ini sebenarnya adalah Xiao Tian yang membunuhnya. Kalian berhak mengatakan apa? Kau membunuh mereka. Apakah ada bukti? Oh, kamu Ye Qingyao. Ternyata paman dan bibi kamu tidak salah sedikit pun. Kamu benar-benar bintang sial. Baiklah, kamu tetap di keluarga Chu. Terus simpan saja. Ya, aku lihat Chu Tian ini, cepat atau lambat, akan terpuruk karena kamu benar-benar sudah berkembangnya. Sudah mengajarkan Chu Tian tidak mengenali benar dan salah, kan? Kamu tahu tidak betapa seriusnya ini? Kamu tahu, ini adalah pengambilan yang tidak sah. Itu adalah prestasi orang lain. Kamu, saya tidak melakukannya. Xiao Tian dari kecil adalah kalian yang melihatnya tumbuh besar. Kalian seharusnya lebih mengenalnya daripada saya. Karakter dia. Masih bicara tentang karakter. Memang ada kemungkinan ini membunuh harimau. Uang hadiah ini tidak sedikit. Iya, benar. Gelar pahlawan pembunuh harimau ini bukan sembarang orang bisa memilikinya. Iya, kakak ipar Ye. Jangan sembunyikan fakta untuk Chu Tian. Menyembunyikan kebenaran. Pahlawan pembunuh harimau yang hebat. 9. Pasti orang seperti kakakku. Benar. Tunggu sampai hadiah 100 tael ini turun. Aku akan membagikan 1 atau 2 untuk kalian. Untuk biaya pengobatan kalian. Anggap saja sebagai balas budi kalian di masa lalu. Kebaikan kalian meminjamkan kami makanan. Supaya tidak, nanti kalian setiap hari mengulang-ulang. Benar-benar, kalian semua. Permisi. Ayo, kenapa banyak sekali orang di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Chu Tian. Ini adalah hadiah yang ditawarkan oleh kantor kabupaten. Tepat 100 tael. Simpan baik-baik. Mau apa? Merampok? Kepala desa, kamu mungkin tidak terlalu memahami situasinya. Harimau ini, aku membunuhnya. Dia yang menyamar. Jadi, hadiah ini sebenarnya adalah milik saya. Haiya, apakah kamu ingin berkemih? Lihatlah dirimu sendiri. Ini urusanmu apa? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakak Chu membunuh harimau itu. Kamu seperti katak yang bermain dengan kodok. Kamu jelek. Kamu bermain-main. Pergi sana. Apa yang kamu katakan? Kamu bicara tentang siapa? Diamlah, Jiang San. Siapa yang tidak tahu? Kamu di belakang. Hubunganmu dengan Chu Tian sangat baik. Kalian jelas-jelas adalah bersekongkol, merebut prestasi anak saya. Benar. Iya, ini aku. Diamlah. Ini urusanmu apa? Diamlah. Tuan, lihat mereka. Berhenti. Mau apa? Tadi kamu bilang, harimau itu kamu yang bunuh. Benar. Saat itu situasinya sangat berbahaya. Aku dengan harimau. Terjadi pertarungan yang sengit. Maka aku mengambil cangkul dan membunuh harimau ini. Aduh, harimau yang kamu bunuh dengan cangkul. Benar, memang dengan cangkul. Yang membunuh harimau itu. TSK.
Seumur hidupku, ini pertama kali aku mendengar cangkul bisa membunuh harimau, lalu mengelabui. Ayayay, kepala desa, orang lain tidak bisa membunuh dengan cangkul. Tapi anakku tidak masalah. Harus tahu dia dari kecil mengikuti aku. Memiliki kekuatan alami, kan, sayang, tentang kekuatan alami anakku. Iya, kepala desa. Sebelumnya di keluarga Chu hanya ada Chu Tian. Tidak perlu bekerja di ladang. Tentang Chu Tian yang lemah, semua orang tahu. Tapi saudaraku berbeda. Saudaraku kuat dan bugar. Sebelumnya dia bahkan membantu menangkap kelinci. Hal-hal seperti ini tidak baik untuk menyamar, kan? Hahaha. Tapi sebenarnya, harimau itu dibunuh oleh panah yang menembaknya. Tapi sebenarnya, harimau ini dibunuh oleh panah. Haha, dengar itu tidak? Itu panah. Apa? Saya sudah membawa panah keluarga Chu ke kantor kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan teknis. Dan luka harimau itu benar-benar cocok. Lagi pula, dan Zhang San yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia adalah saksi. Aku katakan padamu, perkara ini sudah dicatat di kantor kabupaten. Jika ingin menyamar, itu seperti tirai yang tergantung di dinding. Tidak ada jalan. Aih, kepala desa, jika kamu berkata begitu, benar-benar ada sesuatu yang terlibat. Kesalahpahaman yang besar. Benar kan? Ah, benar. Ada kesalahpahaman. Oh, kesalahpahaman apa? Kamu bilang kamu memiliki kekuatan luar biasa. Jika tidak, saya akan memberimu satu pukulan. Kamu balas dengan satu pukulan. Lihat siapa yang tidak tahan lebih dulu. Hahaha, kepala desa, kamu benar. Yang kami bunuh saat itu adalah harimau yang lain. Yang lain, iya, sangat masuk akal. Terhadap yang lainnya, Chu Tian, meskipun harimau itu kamu bunuh, tetapi kamu juga tidak bisa karena ini. Merasa bangga, mengganggu kami. Mungkin harimau itu, dia sakit, atau mungkin terluka. Ya, itu sakit. Kamu membunuh harimau yang sakit, yang mati karena sakit. Pergi dari rumahku. Chu Tian mengabaikan hal itu sambil berurusan. Hahaha, ambil uangnya. Sudah kaya, hidup baik-baik dengan kakak iparmu. Ahahaha, terima kasih banyak, kepala desa. Kak Chu, saya juga pulang. Xiao Tian, kamu, kakak ipar, kamu sudah bangun. Jangan bercanda. Sup yang dibuat kakak ipar sangat enak. Saya sudah menyiapkan makanannya. Cepat cuci muka. Ayo makan. Baiklah. Kakak ipar. Xiao Tian, kamu akan pergi berburu. Harus hati-hati ya. Tenang saja, kakak ipar. Tunggu saya pulang di rumah. Kakak ipar dari keluarga Chu. Betapa beruntungnya, ketika pria itu meninggal, adik ipar langsung mendapatkan kekayaan. Sekarang ada tempat bergantung. Orang lain tidak berani mengganggu lagi. Aduh, meja ini juga tidak kokoh ya. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo, kami datang hari ini. Hanya ingin memberitahumu. Jangan terlalu senang dulu. Chu Tian hanya pergi. Semoga beruntung. Kebetulan bertemu dengan seekor harimau yang sakit dan lemah. Benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa pemburu. Berburu ini mengandalkan kemampuan yang sebenarnya. Bukan keberuntungan. Keberuntungan sudah habis. Saatnya merasakan kesulitan. Saat itu 100 tael ini bisa digunakan berapa lama lagi? Ya. Ayo cepat lihat. Ayo cepat lihat. Ini Chu Tian. Ternyata menyeret seekor babi hutan. Mendekat. Wah, benar-benar. Ayo datang cepat. Kakak ipar. Dua bibi.
Ini mau mengganggu kakak ipar saya. Aduh, bukan, bro, jangan salah paham. Kami hanya ingin ngobrol dengan kakak iparmu saja. Hanya ngobrol sedikit. Iya, benar. Kami hanya melihat kakak iparmu sendirian di rumah. Sangat membosankan. Kakak ipar, apakah mereka mengganggumu? Xiao Tian kembali sudah cukup. Tidak perlu peduli pada mereka. Kalian belum cepat-cepat pergi? Xiao Tian, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Pergi. Tidak mengenali niat baik. Ayo pergi. Ayo, 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 sudah waktunya makan. Makanlah, makanlah. Oh, masih ikut-ikutan makan. Apa dengan roti kukus dan sup sayuran liar? Chu Tian dari belakang gunung, membawa pulang seekor babi hutan. Kalian sebagai mertua, tidak ikut mendapatkan bagian. Tidak mungkin, hanya dia seperti itu. Saya tidak percaya. Babi hutan ada di halaman rumah. Dibiarkan saja. Jika tidak percaya, silakan lihat. Oh, benar. Keluargamu sudah batal pertunangan dengan keluarga Chu. Batal pertunangan. Jadi daging ini, tidak ada bagian untuk kalian. Pergi. Saya tidak percaya. Tidak mungkin, ayah. HMTH. Jangan makan lagi. Makan, 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 hanya tahu makan. Masih mau makan? Tadi tidak mendengar? Beberapa hari yang lalu masih ada harimau besar. Hari ini sudah ada babi hutan besar. Kalian masih bisa bicara sekarang. Dia hanya beruntung. Memikirkan hal itu membuat frustrasi. Sebenarnya setiap hari ini adalah hari-hari dengan daging untuk dimakan. Semuanya adalah hari-hari yang kita jalani. Semua salah kalian. Dua orang bodoh. Sekarang sudah baik. Dengan kedua tangan mengirimkan hal baik ini. Telah diberikan kepada orang lain. Tidak bisa begitu saja dibiarkan. Segala sesuatu yang dia miliki seharusnya milikku. Aku pasti harus merebutnya kembali. Lihatlah Chu Tian. Sepertinya berbeda dengan dulu. Tubuh dan kekuatan ini. Tidak heran bisa membunuh monster besar. Ke depannya. Siapa yang berani bilang lagi? Anak Chu adalah sampah. Di seluruh desa ini. Siapa yang memiliki kemampuan ini? Beri jalan. Kakak Chu Tian. Kakak Chu Tian. Kakak Chu Tian. Kakak Chu Tian, aku salah. Aku benar-benar salah. Pada awalnya, semuanya adalah karena orang tuaku memaksaku. Di dalam hatiku selalu ada kamu. Kakak Chu Tian, aku telah membuatkanmu beberapa kue yang paling kamu suka. Cobalah sedikit. Cobalah. Bagaimana? Kakak Chu Tian, sekarang kamu sangat berbakat. Orang tuaku pasti tidak akan menolak. Tolong, aku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku merawatmu dengan baik. Kakak Chu Tian, cobalah. Pergi. Kamu. Hahaha. Pasti dibenci, kan? Layak mendapatkannya. Kakak Chu Tian, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu padaku?